Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wahyuni, kelas 1C, Prodi PAI. Di sini saya akan membacakan tradisi Islami dan dalil-dalilnya. 1. Aktualisasi bid'ah hasanah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Tema bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini di samping karena memang banyak tradisi problem di masyarakat yang berkaitan dengan bid'ah. Juga dari waktu ke waktu selalu hadir kelompok-kelompok yang menolak berbagai aktivitas dan tradisi keagamaan masyarakat dengan alasan bid'ah. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengupas bid'ah dalam perspektif Al-Quran, hadis, dan aqwal para ulama yang otoritatif, terutama para ulama yang menjadi rujukan utama kaum Salafi atau Wahabi. Definisi bid'ah. Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ulama berkemuka dalam madhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam sebagai berikut. Al-bid'atu fiklu ma'am yukazi fil asari Rasulillah hiya iddasu ma'lam yakun fil ahadi Rasulillah, yang artinya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah. Definisi serupa dikemukakan oleh Al-Imam Muhaddisin Abu Zakaria Yahya bin Syarafa Al-Nawawi, hafiz dan faqih dalam madhab Syafi'i. Beliau berkata, ya iddasu malam yakun fil ahdi Rasulillah, yang artinya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah. Al-Imam Al-Nawawi, Tahzab Al-Asma wa Al-Lughat. Pengertian bid'ah secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, dan bid'ah madhamah, bid'ah yang tercela. Pembagian bid'ah menjadi 5 juga dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir San'ani, ulama Ziro, yang dikagumi oleh kaum Wahabi. Dalam kitabnya Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, beliau mengatakan yang artinya bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti amanah sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului penegakan syara melalui Al-Quran dan Sunnah. Ulama telah membagi bid'ah menjadi 5 bagian. 1. Bid'ah wajib, seperti memelihara ilmu-ilmu agama dengan membukukannya dan menolak terhadap kelompok-kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalil. Yang kedua, bid'ah mandubah, seperti membangun madrasah-madrasah. Yang ketiga, bid'ah mubahah, seperti menjamah makam yang bermacam-macam dan baju yang indah. Yang keempat, bid'ah muhammah, dan yang kelima, bid'ah muqannahah. Dan selalu jelas contoh-contohnya. Kelompok anti bid'ah hasanah dan dalilnya.
Sebelumnya pemaparan dalil-dalil bid'ah hasanah perlu disebutkan di sini hadis yang dijadikan sebagian kalangan untuk menolak adanya bid'ah hasanah. Hadis tersebut berbunyi yang artinya Zabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-sejelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa hadis semua bid'ah adalah sesat bersifat general, umum, dan menyeluruh terhadap seluruh jenis bid'ah tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun bid'ah yang boleh disebut bid'ah hasanah, apalagi disebut bid'ah manudubah yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Alasan utama Al-Utsaimin menolak pembagian bid'ah adalah adanya kosakata kullu dalam redaksi hadis di atas yang berarti semua. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah kosakata kullu dalam hadis di atas menolak pembagian bid'ah? Penolakan pembagian bid'ah menjadi 2 atau 5 bagian berdasarkan hadis di atas masih perlu dipertimbangkan, karena tidak semua kosakata kullu dalam Al-Quran dan hadis bermakna menyeluruh tanpa memiliki pengecualian dan pembatasan. Dalam hal ini Syekh Al-Utsaimin sendiri misalnya berkata, yang artinya redaksi seperti kullu syai'in atau segala sesuatu adalah kalimat general yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas, seperti firman Allah tentang Ratu Saba, ia dikaruniai segala sesuatu. Qs Al-Nan 23. Padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaannya, seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Pernyataan Al-Utsaimin ini membatalkan tesis sebelumnya bahwa semua bid'ah secara keseluruhan itu sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Namun kemudian di sini Al-Utsaimin membatalkannya dengan menyatakan bahwa bid'ah dalam urusan dunia halal semua kecuali ada dalil yang melarangnya. Bid'ah dalam urusan agama haram, dan bid'ah semua kecuali ada dalil yang membenarkannya. Dengan klarifikasi bid'ah menjadi 2 versi Utsaimin, yaitu bid'ah dalam hal dunia dan bid'ah dalam hal agama, dan memberi pengecualian dalam masing-masing bagian, menjadi bukti bahwa Al-Utsaimin tidak konsisten dengan pernyataan awalnya. Tidak ada pembagian dalam bid'ah. Di antara kaidah ditetapkan adalah bahwa perantara itu mengikuti hukum tujuannya. Jadi perantara tujuan yang disyariatkan juga disyariatkan. Perantara tujuan tidak disyariatkan juga tidak disyariatkan. Bahkan perantara tujuan yang diharamkan juga diharamkan. Karena itu, pembangunan madrasah-madrasah, penyusunan ilmu pengetahuan dan kitab-kitab meskipun bid'ah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah dalam bentuk seperti ini, namun ia bukan tujuan, melainkan hanya perantara, sedangkan hukum perantara mengikuti hukum tujuannya. Oleh karena itu, bila seorang membangun madrasah untuk mengajarkan ilmu yang dihadirkan, maka membangunnya dihukumi haram. Bila ia membangun madrasah untuk mengajarkan syariat, maka membangunnya disyariatkan. Dalam pernyataan ini, Al-Utsaimin juga membatalkan tesis yang diambil sebelumnya. Pada awalnya dia mengatakan bahwa semua bid'ah secara keseluruhan tanpa terkecuali adalah sesat, dan sesat tempatnya di neraka dan tidak akan pernah benar.
membagi bid'ah menjadi 3, apalagi menjadi 5. Kini Al-Utsaimin telah menyatakan bahwa membangun madrasah, menyusun ilmu, dan mengarang kitab itu bid'ah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah. Namun hal ini, bid'ah yang belum tentu sesat belum tentu ke neraka. Bahkan hukum bid'ah dalam soal ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan hukum tujuannya. Oleh karena hadis semua bid'ah itu sesat adalah redaksi general yang maknanya terbatas, maka para ulama membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah hasanah baik dan bid'ah sayyi'ah buruk. Lebih rinci lagi, bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian sesuai dengan komposisi hukum Islam yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa dalil tentang adanya bid'ah hasanah dan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat dan neraka. Dalil-dalil berikut ini akan dibagi menjadi 2 dalil, bid'ah hasanah dan pada Rasulullah dan dalil-dalil bid'ah hasanah sesudah Nabi wafat. Bid'ah hasanah pada Rasulullah pada masa Rasulullah yang berarti Abdurrahman bin Abi Laila berkata, pada masa Rasulullah, bila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal itu terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah bersama mereka. Pada suatu hari, Mu'adz bin Jabal datang terlambat. Lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat salat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi Mu'adz langsung masuk dalam salat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka. Namun setelah Rasulullah selesai salat, maka Mu'adz segera mengganti rakaat yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah selesai sholat, mereka melaporkan perbuatan Mu'adz bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu beliau menjawab, Mu'adz telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal itu bersabda, Mu'adz telah memulai orang yang baik buat sholat kalian. Begitulah cara sholat yang harus kita kerjakan. Yang kedua, hadis Sayyidina Bilal, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bertanya kepada Bilal ketika salat fajar, "Hai Bilal, kebaikan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam? Karena aku telah mendengar suara kedua sandahmu di surga." Ia menjawab, "Kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudu, baik siang maupun malam, kecuali aku melanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat yang aku tentukan waktunya." Dalam riwayat lain beliau berkata kepada Bilal, "Dengan apa kamu mendahulukan ke surga?" Ia menjawab, "Aku belum pernah azan kecuali aku sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, dan aku belum pernah hadas kecuali aku berwudu setelahnya, dan harus aku teruskan dengan salat sunnah 2 rakaat karena Allah." Nabi berkata, dengan 2 kebaikan itu, namun meraih derajat itu. Yang ketiga, hadis Ibnu Abbas, yang artinya Sayyidina Ibnu Abbas berkata, "Aku mendatangi Rasulullah pada akhir malam, lalu aku sholat di belakangnya.
Ternyata beliau mengambil tanganku dan menarikku lurus ke sebelahnya. Setelah Rasulullah memulai sholatnya, aku mundur ke belakang. Lalu Rasulullah menyelesaikan sholatnya. Setelah aku mau pulang, beliau berkata, "Ada apa? Aku tempatkan kamu lurus di sebelahku, tetapi kamu malah mundur." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, tidak selayaknya bagi seorang sholat lurus di sebelahmu, sedang engkau Rasulullah yang telah menerima karunia dari Allah." Ibnu Abbas berkata, tempat beliau senang dengan jawabanku, lalu menjawabku agar Allah senantiasa menambah ilmu dan memperingatku terhadap agama. Hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menunjukkan bolehnya membuat bid'ah hasanah dalam agama. Ketiga sahabat itu melakukan ibadah dengan caranya sendiri, berdasarkan ijtihadnya masing-masing, sehingga sebagian sahabat melaporkan cara ibadah mereka bertiga yang berbeda-beda itu, dan ternyata Rasulullah membenarkan dan menilai semuanya baik, serta tidak ada yang buruk. Yang kelima, hadis Amr bin Al-As. Hadis ini menjadi dalil bid'ah hasanah. Amr bin Al-As melakukan tayamum karena kedinginan berdasarkan ijtihadnya. Kemudian setelah Nabi mengetahuinya, beliau tidak menegurnya, bahkan membenarkannya. Dengan demikian, tidak semua perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi itu pasti tertolak, bahkan dapat menjadi bid'ah hasanah apabila sesuai dengan tuntunan syara seperti dalam hadis ini. Yang keenam, hadis Umar bin Al-Khattab, yang artinya Umar berkata, seorang laki-laki datang pada saat sholat berjamaah didirikan setelah sampai di shaf. Laki-laki itu berkata, Allahu Akbar kabirau walhamdulillah kasirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah Nabi selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya ya Rasulullah, demi Allah saya hanya bermaksud baik dengan kalimat itu. Beliau bersabda, sungguh aku telah melihat pintu-pintu langit terbuka menyambut kalimat itu. Ibnu Umar berkata, aku belum pernah meninggalkannya. Yang ketujuh, hadis Rifa'an bin Rafi. Kedua sahabat di atas mengerjakan perkara baru yang belum pernah diterimanya dari Nabi, yang menambah bacaan zikir dalam iftitah dan zikir dalam iktidal. Ternyata Nabi membenarkan perbuatan mereka, bahkan memberi kabar gembira tentang pahala yang mereka lakukan, karena perbuatan mereka sesuai dengan syara, di mana dalam iktidal dan iftitah itu tempat memuji kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam Fath Al-Bari 2/267 bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya membuat zikir baru dalam sholat, sedangkan zikir tersebut tidak menyalahi zikir yang matsur datang dari Nabi, dan bolehnya mengerjakan suara dalam bacaan zikir selama tidak mengganggu orang lain. Bid'ah hasanah setelah Rasulullah wafat. Yang kesatu, penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Umar mengusulkan penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar mengatakan bahwa hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi Umar meyakinkan Abu Bakar bahwa hal itu tetap baik walaupun belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan demikian, tindakan beliau itu tergolong bid'ah, dan para ulama sepakat bahwa menghimpun Al-Quran dalam suatu mushaf hukumnya wajib, meskipun termasuk bid'ah, agar Al-Quran tetap terpelihara. Oleh karena itu, penghimpunan Al-Quran ini tergolong bid'ah hasanah yang wajibah.
Yang kedua, sholat tarawih. Rasulullah tidak pernah menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah. Beliau hanya melakukan beberapa malam, kemudian meninggalkannya. Beliau tidak pernah pula melakukannya secara rutin setiap malam. Tidak pula mengumpulkan mereka untuk melakukannya. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian Umar mengumpulkan mereka untuk melakukan sholat tarawih pada seorang imam dan mengajarkan mereka untuk melakukannya. Apa yang beliau lakukan ini tergolong bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, karena itu beliau mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Pada hakikatnya apa yang beliau lakukan ini termasuk sunnah, karena Rasulullah telah bersabda, yang artinya Rasulullah bersabda, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang memperoleh petunjuk. Yang ketiga, azan Jumat. Pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, azan Jumat dikumandangkan pada imam telah duduk di atas mimbar. Pada masa Utsman, kota Madinah semakin luas, populasi penduduk semakin meningkat, sehingga mereka perlu mengetahui dekatnya waktu Jumat sebelum imam hadir ke mimbar. Lalu Utsman menambah azan pertama yang dilakukan di Zaura, tempat di pasar Madinah, agar mereka segera berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat sebelum imam hadir ke atas mimbar. Semua sahabat yang ada pada waktu itu menyetujuinya. Yang keempat, sholat sunat sebelum sholat id dan sesudahnya. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunnah sebelum sholat id dan sesudahnya. Kemudian beberapa orang melakukannya pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan ternyata beliau membiarkan dan tidak menegur mereka, karena yang mereka lakukan termasuk bid'ah hasanah. Siapa saja boleh melakukannya. Di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu khulafaur rasyidin, memahami bahwa sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah belum tentu salah dan tercela. Yang kelima, hadis talbiyah. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa dua talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah ketika menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Tetapi Abdullah bin Umar sendiri menambahkan doa talbiyah tersebut dengan kalimat labbaik Allah wasaqdaika wal khair biyadika labbaika warakbauka ilaika wal amal. Hadis tentang doa talbiyah Nabi dan tambahan Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari 2-170, Muslimin 1184, Abu Dawud 1812 dan lain-lain. Menurut Ibnu Umar, Sayyidina Umar juga melakukan tambahan dengan kalimat yang sama. Yang keenam, redaksi salawat Nabi. Syekh Ibnu Qayyim al-Hujayyah, murid terdekat Syekh Ibnu Taimiyah dan salah satu ulama otoritatif di kalangan kaum Wahabi. Bid'ah hasanah setelah generasi sahabat. Setelah generasi sahabat punah dari waktu ke waktu, kaum muslimin juga masih melakukan kreasi-kreasi yang diperlakukan dan dibutuhkan oleh umat sesuai dengan perkembangan zaman yang harus diikuti dengan kecekatan dalam bertindak. Beberapa kreasi kaum muslimin setelah generasi sahabat dan kemudian diakui sebagai bid'ah hasanah adalah seperti berikut ini.
1. Pemberian titik dalam penulisan mushaf. Pada masa Rasulullah, penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat tanpa pemberian titik terhadap huruf-hurufnya seperti ba, ta, dan lain-lainnya. Bahkan ketika Khalifah Utsman menyalin mushaf menjadi 6 salinan, yang 5 salinan dikirimnya ke berbagai kota negara Islam seperti Basra, Mekah, dan lain-lain, dan 1 salinan untuk beliau pribadi dalam rangka penyatuan bacaan kaum muslimin yang dihukumi bid'ah hasanah wajibah oleh seluruh ulama, juga tanpa pemberian titik terhadap huruf-hurufnya. Yang kedua, penulisan. Ketika menulis nama Nabi, di antara bid'ah hasanah yang disepakati oleh kaum muslimin, bahkan oleh kelompok yang tidak mengakui bid'ah hasanah, adalah penulisan ketika menulis nama Nabi dalam kitab-kitab dan surat menyurat. Hal ini belum pernah dilakukan pada masa Nabi dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan kepada suku Arab. Dalam surat-surat yang Rasulullah kirimkan pada waktu itu hanya ditulis dari Muhammad Rasulullah kepada si fulan. Yang ketiga, perkembangan ilmu hadis. Di antara bid'ah hasanah yang disepakati oleh kaum muslimin, termasuk oleh kelompok yang tidak mengakui bid'ah hasanah, adalah perkembangan istilah-istilah dalam berbagai keilmuan dalam Islam, terutama dalam ilmu hadis. Pada masa Rasulullah dan masa sahabat belum pernah diperkenalkan istilah-istilah yang berkembang dalam ilmu alja wal ta'dil seperti perawi si fulan saqoh, hafah maupun sodaqoh, daifah, dan lain-lain. Belum pernah pula memperkenalkan istilah hadis sahih, hasan, daif, mudu, munkar, mufizah, mudrad, marfu, mauquf, maktu, ahal, gharib, masyhur, mutawatir, dan lain-lain. Yang keempat, bid'ah hasanah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, membedahi tradisi. 1. Makna sebuah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini, Syekh Shalih bin Ghamim al-Sadran, ulama dan Saudi Arabin, berkata, yang artinya dalam kitab Dunar al-Hukam, Syah Maklad Al-Hakim Al-Adiyah berkata, adat atau tradisi adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang mewakili karakter yang normal. Yang kedua, hukum melanggar tradisi masyarakat. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Yang ketiga, tradisi ngapati, mitoni, dan tingkepan. Ngapati atau ngupati adalah upacara selamatan ketika kehamilan menginjak pada usia 4 bulan. Sedangkan mitoni atau tingkepan atau melet kandung adalah upacara selamatan ketika kandungan berusia 7 bulan. Upacara selamatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar janin yang ada di dalam kandungan nantinya lahir dalam keadaan sehat walafiat serta menjadi anak yang soleh. Al-Quran Al-Karim menganjurkan kita agar selalu mendoakan anak cucu kita kendati pun mereka belum lahir. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Ibrahim yang mendoakan anak cucunya yang masih belum lahir. Ya Tuhan, jadikanlah kami
berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Di sisi lain, ketika seseorang di antara kita memiliki bayi dalam kandungan, tentu kita mendambakan agar buah hati kita lahir ke dunia dalam keadaan sempurna, selamat, sehat walafiat, serta menjadikan anak soleh sesuai dengan harapan keluarga dan agama. Bersedekah pada masa-masa kehamilan juga dilakukan oleh keluarga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hanbali. Al-Imam Al-Hafizah Ibnu Al-Jauzi Al-Hanbali menyampaikan dalam kitabnya. Yang keempat, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil adalah boleh. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis berikut ini, yang artinya Ibnu Umar berkata, tidak pernah terdengar dari Rasulullah ketika mengantarkan jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu berangkat dan pulangnya. Yang kelima, hukum melakukan talqin mayit seperti dijelaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dalam Hujjah NU. Terdapat dua jenis talqin yang dianjurkan dalam Islam, yaitu talqin saat sakaratul al-maut dan talqin saat pemakaman jenazah. Penjelasan dan tahlil masing-masing jenis talqin tersebut adalah sebagai berikut. A. Talqin saat sakaratul al-maut, yakni mentalkin orang yang akan meninggal dunia sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, dan hal ini disunahkan. Yang B. Talqin saat pemakaman jenazah. Imam Al-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa membaca talqin untuk mayit setelah dimakamkan adalah perbuatan sunnah. Selanjutnya, yang keenam, hukum selamatan 7 hari kematian. Di kalangan masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga mengadakan selamatan selama 7 hari yang dihadiri para tetangga, kerabat, dan handai taulan dengan ritual bacaan tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Selamatan tersebut dilakukan pula pada ke-40, 100, dan 1000 harinya. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama mutakabirin, menjelaskan penentuan sedekah melalui tradisi tahlil pada hari-hari tertentu itu merupakan kebiasaan masyarakat (al-adah) difatarkan oleh Syed Ahmad Dahlan. Sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga dari kematian, hari ke-7, 20, dan ketika genap 40 hari serta 100 hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh kita Yusuf Al-Sunbulawini. Bahkan menyikapi atas Imam Tawus yang diriwayatkan dari Sufyan tersebut di atas Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Zuhad menyatakan bahwa bersedekah selama 7 hari itu adalah perbuatan sunnah. Lebih jauh, Imam Al-Syuhudi menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak masa sahabat. Kesunahan memberikan sedekah makanan selama 7 hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang, zaman Imam Al-Suhi abad 10 Hijriah di Makkah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan ini tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi sampai sekarang ini, dan tradisi ini diambil dari
ulama salaf sejak generasi pertama dalam kurung masa sahabat. Dari sini dapat disimpulkan penentuan hari dalam tahlilan ini dapat dibenarkan. Yang ketujuh, jamuan makan kepada para pentakziah. Dalam masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga menyiapkan hidangan makanan yang disuguhkan kepada para penziarah. Yang kedelapan, tahlil fida dalam kurung tebusan. Ada tradisi di sebagian masyarakat kita ketika ada keluarga meninggal dunia maka dibacakan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit yang terbebas dan dari siksa neraka. Hal tersebut diistilahkan dengan tahlil fida atau tebusan. Yang kesembilan, membaca Al-Quran di kuburan. Seringkali kita jumpai kaum muslimin berziarah ke makam para wali maupun makam orang tua, lalu membacakan Al-Quran di sisi makam yang dimaksud. Yang ke-10, zikir bersama dan mengeraskan suara. Ada sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat kita apabila berzikir baik selesai sholat maupun dalam acara ritual tahlilan dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama dan mengeraskan suara. Hal tersebut tidak mengurangi pahala zikir, bahkan dianjurkan untuk dilakukan oleh dan terus ditradisikan. Yang ke-11, tradisi tahlilan. Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia, meskipun format acaranya tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah. Namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan semacamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan tahlilan secara esensial merupakan perwujudan dan tuntunan Rasulullah. Yang ke-12 yaitu adalah tradisi yasinan. Tradisi yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama, baik membacanya secara sendiri-sendiri di tempat-tempat yang sama atau membacanya dengan dipimpin oleh seorang pemandu. Biasanya tradisi yasinan dilakukan setiap malam Jumat. Ada juga yang melakukan setiap malam Ahad, tergantung kesepakatan anggota kelompok yasinan masing-masing. Bacaan yasin tersebut biasanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada pula yang membacanya di samping orang yang sedang menghadapi detik-detik akhir dari kehidupannya di dunia. Dan apabila yang melakukannya di makam para ulama, orang tua, dan kerabat. Yang ke-13, tradisi Maulid Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal tiba, mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengadakan upacara perayaan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan surah dan biografi kehidupan Nabi melalui kelahiran hingga wafatnya. Tidak jarang acara Maulid diadakan dengan mendatangkan pembicara dari luar. Yang keempat, tradisi manakipan dan haul. Manakipan dan haul adalah upacara pembacaan biografi dan keutamaan para wali Allah yang menjadi panutan umat. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan pembacaan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, dan aneka zikir lainnya. Lalu pahalanya dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan. Yang ke-15, tradisi bulan Syuro. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak menunaikan ibadah puasa sunnah, terutama tanggal 9 dan 10 di tanah air. Sebagian besar kaum muslimin mengadakan aneka ragam tradisi berkaitan dengan hari Asyura dalam kurung tanggal 10 bulan Muharram.
atau yang dikenal dengan nama bulan Suro atau dalam kurung bulan Sorah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi Al-Hanbal menjelaskan 15 macam kebaikan yang dianjurkan dilakukan pada hari Asyura. Yang ke-1, bersedekah kepada fakir miskin. Yang kedua, mengusap kepala anak yatim. Yang ketiga, memberi buka orang yang berpuasa. Yang keempat, menyiramkan air. Yang kelima, mengunjungi saudara seagama. Yang keenam, mandi. Yang ketujuh, menjenguk orang sakit. Yang kedelapan, memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kesembilan, menahan amarah dan emosi. Yang kesepuluh, memaafkan orang yang berbuat aniaya pada hari Asyura. Yang ke-11, memperbanyak ibadah sholat, doa, istighfar. Yang ke-12, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ke-13, menyingkirkan apa saja yang mengganggu orang di jalan. Yang ke-14, berjabat tangan dengan orang yang di sampingnya. Yang ke-15, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Yang ke-6, tradisi bulan Sya'ban, ruwahan dan nyadaran. Bulan Sya'ban adalah bulan istimewa. Pada bulan Sya'ban semua amal manusia dilaporkan kepada Allah. Nabi sendiri memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban melebihi puasa beliau pada bulan-bulan yang lain. Yang ke-17 adalah istighosa dan tawasul. Istighosa dan tawasul memiliki arti yang sama, yaitu memohon datangnya manfaat atau terhindarnya bahaya kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali karena memuliakan dalam kurung ikram terhadap keduanya. Yang ke-18 yaitu khasiat ayat Al-Quran, hizib dan doa. Mengamalkan doa-doa hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah melalui amalan itu. Jadi sebenarnya membaca hizab itu memakai azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah. Yang ke-19, sholat sunnah qobliyah Jumat. Sebelum khutbah dikumandangkan oleh khatib dalam ritual sholat Jumat, kaum muslimin di tanah air biasanya melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Sebagian besar masyarakat melakukannya 2 rakaat, tetapi banyak pula yang melakukannya 4 rakaat seperti daerah Kalimantan Selatan. Yang ke-20 adalah ziarah kubur. Apabila kita berkunjung ke makam para wali, misalnya Wali Songo, kita temukan kaum muslimin berbondong-bondong datang melakukan wisata religi dengan tujuan mencapai berkah. Yang ke-21 tradisi bulan Syafar. Pada bulan Syafar banyak sekali kaum muslimin di tanah air yang melakukan tradisi bersedekah dengan membuat bubur Syafar atau tajin sapar. Bubur tersebut dibuat secara khas dan dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga sekitar dengan tujuan menolak malapetaka. Itulah penjelasan dari tradisi dan dalil-dalilnya kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.